warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syeda Aktamevia dengan NPM 2023 21 5066 dari R5B. Di sini saya ingin memenuhi tugas akhir video mata perkuliahan desain pembelajaran dengan dosen pengampu Pak Asad MPD. Saya akan menjelaskan materi mengenai pengembangan bahan ajar berbasis ADI model. Selamat menyaksikan. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan ADI? ADI merupakan singkatan dari A. Analisis, D. Design, D. Development, I. Implementasi, E. Evaluasi. Model ADI bergantung pada setiap tahap yang dilakukan dalam urutan yang diberikan, namun dengan fokus pada refleksi dan literasi, sehingga setiap tahapan saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, pengembangan bahan ajar sebagai model pengembangan merupakan dasar untuk mengembangkan produk yang akan dihasilkan. Model pengembangan dapat berupa model prosedural, model konseptual, dan model teoritik. Model prosedural adalah model yang bersifat deskriptif, menunjukkan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan produk. Dan dalam mengembangkan bahan ajar yang dibutuhkan ini, model pengembangannya guna memastikan hasilnya. Penggunaan model pengembangan bahan ajar yang sesuai dengan teori akan menjamin kualitas dari bahan ajar itu sendiri. Apa aja sih tahapan model ADI itu? Model instruksional ADI merupakan proses instruksional yang sudah umum digunakan baik secara tradisional oleh pengembang diklat. Terdapat 5 fase, yaitu analisis desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi yang mempresentasikan panduan perangkat pengembangan, pelatihan, dan kinerja yang dinamis. Di mana tahapan pertama yaitu analisis, lalu tahap kedua desain, tahap ketiga development atau pengembangan, tahap keempat yaitu implementasi, dan yang terakhir yaitu evaluasi yang saling mempengaruhi keempat fase sebelumnya. Dan di sini model ADI menggunakan pendekatan sistem, di mana esensi dari pendekatan sistem itu yaitu membagi proses perencanaan pembelajaran ke beberapa langkah untuk mengatur langkah-langkah ke dalam urutan-urutan logis. Kemudian menggunakan output dari setiap langkah sebagai input pada langkah berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke tahap demi tahap di model ADI ini. Yang pertama ada tahap analisis, yaitu tahap analisis, di mana kegiatan utama dari tahap ini adalah menganalisis perlunya pengembangan bahan ajar dalam suatu pembelajaran. Beberapa analisis yang dilakukan yaitu pertama, analisis kinerja. Dalam tahap ini mulai dimunculkan masalah dasar yang dihadapi dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu analisis siswa, yang merupakan telaah karakteristik siswa berdasarkan
pengetahuan, keterampilan, dan perkembangannya. Dan analisis ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa yang beragam. Yang ketiga, yaitu analisis fakta, konsep, prinsip, dan prosedur materi pembelajaran. Analisis materi ini berkenaan dengan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur merupakan bentuk identifikasi terhadap materi agar relevan dengan pengembangan bahan ajar dalam pembelajaran. Kita berlanjut ke tahap yang kedua, yaitu desain. Tahapan desain meliputi beberapa perencanaan pengembangan bahan ajar, diantaranya meliputi beberapa kegiatan, yaitu penyusunan bahan ajar dalam pembelajaran kontekstual dengan mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar untuk menentukan materi pembelajaran berdasarkan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur, alokasi waktu pembelajaran, indikator, dan instrumen penilaian siswa. Yang kedua, merancang skenario pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar dengan pendekatan pembelajaran. Yang ketiga, yaitu pemilihan kompetensi bahan ajar. Yang keempat, perencanaan awal perangkat pembelajaran yang didasarkan kepada kompetensi mata pembelajaran itu sendiri. Dan yang terakhir, yaitu merancang materi pembelajaran serta alat evaluasi belajar dengan pendekatan pembelajaran. Tahap development, implementasi, dan penutup. Saya akan menjelaskan 3 tahap. Selanjutnya, dari metode ADI. Tahap ketiga dalam metode ADI adalah development atau pengembangan. Dalam tahap ini berisi kegiatan realisasi rancangan produk, dalam hal ini adalah bahan ajar. Langkah pengembangan meliputi kegiatan membuat dan memodifikasikan bahan ajar. Kerangka konseptual dari tahap desain direalisasikan dalam bentuk produk pengembangan bahan ajar yang siap diimplementasikan sesuai dengan tujuan. Tujuan tahap pengembangan bahan ajar ada 2, yaitu yang pertama ada memproduksi atau merevisi bahan ajar yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Kemudian yang kedua ada memilih bahan ajar terbaik yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tahap yang keempat yaitu implementasi, merupakan tahapan untuk mengimplementasikan rancangan bahan ajar yang telah dikembangkan pada situasi yang nyata di kelas. Selama implementasi, rancangan bahan ajar yang telah dikembangkan diterapkan pada kondisi yang sebenarnya. Materi bahan ajar yang telah dikembangkan disampaikan sesuai dengan pembelajaran. Setelah diterapkan dalam bentuk kegiatan pembelajaran, kemudian dilakukan evaluasi awal untuk memberikan umpan balik kepada penerima pengembangan bahan ajar berikutnya. Tujuan tahap implementasi ada 3, yaitu yang pertama ada membimbing siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, menjamin terjadinya pemecahan masalah untuk mengatasi persoalan yang sebelumnya dihadapi oleh siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, memastikan bahwa pada akhir pembelajaran kemampuan siswa meningkat. Sekian, dan terima kasih atas perhatiannya Pak Asa dan teman-teman sekalian yang sudah menyaksikan paparan materi yang saya sampaikan. Saya undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.